Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Ibu Nupa. Kali ini materi kita adalah rangka, otot, dan sendi tubuh. Simak yuk. Nah, kerangka manusia itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu tengkorak, badan, dan anggota gerak. Kita bagian kepala dulu. Di tengkorak itu memiliki beberapa tulang. Yang pertama adalah tulang dahi, tulang baji, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang lidah, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang tengkorak, tulang rahang bawah. Nah, kenapa ada rangka kepala? Rangka kepala digunakan untuk melindungi otak. Kemudian di bagian badan, yang pertama ada 5 kelompok ya. Yang pertama adalah ruas tulang belakang. Jumlahnya ada 33 ruas tulang belakang ya, 7 ruas tulang belakang, kemudian 12 ruang tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, kemudian tulang kelangkang dan tulang ekor. Kemudian yang B, tulang rusuk. Tulang rusuknya ada 12 pasang. Yang C adalah tulang dada. Nah, ini adalah bentuk dari tulang rusuk dan tulang dada ya. Tulangnya ada di bagian depan tubuh kita. Jadi mereka melindungi organ-organ tubuh yang ada di dalam tubuh kita, contohnya jantung dan paru-paru. Selanjutnya yang D adalah gelang bahu. Gelang bahu adanya di dekat bahu kita ya. Di situ ada tulang selangka dan tulang belikat. Tulang selangka itu ada di bagian depan, sedangkan tulang belikat ada di bagian belakang. Kemudian yang E, gelang panggul. Gelang panggul terdiri dari, ada tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Selanjutnya bagian 3, bagian anggota gerak, yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama, anggota gerak atas. Di sini ada tulang lengan atas dan selanjutnya di situ ada tulang jari tangan ya. Bagian atas berarti bagian lengan. Kemudian anggota gerak bawah, yaitu kaki kiri dan kaki kanan. Kalau tadi anggota gerak bagian atas, sekarang ada yang bagian atas adalah lengan kiri, tangan kiri, dan tangan kanan. Kalau sekarang gerak bagian bawah adalah kaki kiri dan kaki kanan. Ini contoh-contoh tulangnya. Selanjutnya, adapun fungsi rangka pada tubuh manusia. Yang pertama, rupanya si rangka ini pertama berguna sebagai penegak tubuh. Jadi kalau nggak ada tulang atau rangka di tubuh kita akan seperti slime yang mainan kalian itu. Serem ya. Nah, makanya itu guna dari rangka tubuh manusia. Yang kedua adalah sebagai pembentuk tubuh. Jadi tanpa rangka tubuh kita tidak akan terbentuk. Contohnya yang tidak punya rangka adalah cacing tanah. Nah, kalau kita tidak punya rangka, kita bayangkan tuh tubuh kita seperti cacing tanah, bergerak hanya dengan otot. Nah, kemudian yang ketiga sebagai tempat melekatnya otot. Ya tentu ya. Jadi otot itu melekatnya di tulang atau di rangka. Kemudian yang keempat sebagai pelindung bagian tubuh yang penting. Contohnya tadi apa? Kepala ya. Rangka kepala fungsinya adalah untuk melindungi otak, mata, dan beberapa organ yang ada di kepala. Selain itu, kemudian rangka ini juga berfungsi sebagai pembentukan sel darah merah dan juga sebagai alat gerak pasif. Jadi tanpa otot tulang tidak akan bisa bergerak. Selanjutnya ada jenis-jenis tulang. Kalau tadi tentang rangka kita langsung ke tulangnya langsung ya. Ada tulang rawan yang A. Di sini sedikit zat kapurnya. Adanya di mana? Adanya di kebanyakan di ruas tulang rusuk depan kita atau tulang dada kita. Di sana banyak sekali ya. Kemudian ada tulang keras. Tulang keras adanya di mana? Ada banyak sekali. Ciri-cirinya adalah mengandung zat kapur, kemudian zat perekatnya sedikit dan bersifat keras. Contohnya tulang kering. Nah, kalau tadi jenis tulang, sekarang ada bentuk tulang. Yang pertama, tulang pipa. Bentuknya bulat, panjang, dan tengahnya berongga. Yang kedua, tulang pipi. Bentuknya pipi atau gepeng. Biasanya banyak terdapat di rangka kepala kita. Ya, tulang pipi atau gepeng.
pendek. Nah, bentuknya pendek dan bulat. Contohnya adalah di jari jemari kita, tulang-tulangnya pendek. Oke, kita masuk ke persendian. Nah, persendian atau artikulasi adalah hubungan antara tulang yang menyusun rangka. Persendian dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama sinartrosis, yaitu hubungan kedua ujung tulang dilekatkan oleh jaringan ikat, ya. Nah, si sinartrosis ini dibedakan lagi menjadi sinkondrosis dan sutara. Kemudian yang kedua ampiatrosis. Hubungannya adalah hubungan antar tulang rusuk dengan ruas tulang belakang yang memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Contohnya yang berhubungan erat dengan mekanisme pernapasan dada. Jadi persendian yang ada di pernapasan dada. Kemudian diartrosis, hubungan dua tulang yang tidak dihubungkan oleh jaringan yang memungkinkan terjadinya banyak gerakan, dan dibedakan juga menjadi yang pertama adalah sendi engsel, yaitu persendian yang dapat digerakkan ke satu arah, contohnya tulang paha dan tulang betis. Kemudian contoh keduanya adalah tulang lengan dengan tulang hasta. Kemudian yang B, sendi putar. Sendi ini bisa berputar ke segala arah, contohnya tulang leher dan tulang atlas. Kemudian antara hasta dengan tulang pengumpil, ya, di tulang lengan contohnya, ya. Selanjutnya sendi peluru. Sendi ini digerakkan ke segala arah, adanya di bahu dan tulang di bahu tadi dengan tulang lengan atas. Kemudian di persendian antara gelang panggul dan tulang paha. Iya. Nah, kita masuk ke otot nih, otot manusia. Yang pertama adalah otot polos. Ciri-cirinya bentuknya gelondong, kedua ujungnya meruncing dan di bagian tengahnya menggelembung. Mempunyai satu inti sel, tidak memiliki garis-garis melintang atau polos. Memang benar-benar polos, ya, makanya disebut dengan otot polos. Terletaknya di mana? Di saluran peredaran darah otot, saluran kemih, dan lain-lain. Kemudian yang B, kita ke otot lurik. Nah, sesuai dengan namanya, bentuknya silindris dan memanjang. Adanya garis-garis melintang yang tersusun seperti daerah gelap dan terang secara berselang-seling atau lurik, ya. Kemudian mempunyai banyak inti sel, bekerja di bawah kesadaran, artinya menurut perintah otak. Oleh karena itu, otot lurik disebut sebagai otot sadar. Nah, di mana terdapatnya? Di otot paha, otot betis, otot dada, dan otot lengan. Selanjutnya, otot jantung. Ciri otot jantung. Nah, otot jantung itu terdapat, ya, tentunya di jantung, ya. Struktur tubuhnya terang, kemudian berselang-seling dan terdapat percabangan sel. Kerja otot jantung tidak bisa dikendalikan oleh kemauan, tapi bekerja sesuai dengan gerak jantung, yaitu otot jantung ini menurut bentuknya seperti otot lurik, ya, makanya hampir mirip. Dan dari proses kerjanya seperti otot polos, oleh karena itu disebut juga otot spesial karena dia berada di jantung. Kemudian adapun gerak dan kerja otot. Yang pertama adalah gerak antagonis. Contohnya adalah gerak antagonis itu adalah kerja otot bisep dan trisep pada lengan atas dan lengan bawah. Selanjutnya otot bisep adalah otot yang mempunyai dua tendon, makanya disebut bisep, ya, yang melekat pada tulang dan terletak di lengan atau bagian depan. Kemudian ada otot trisep mempunyai 3 tendon atau 3 ujung yang melekat pada tulang dan terletak di lengan atas bagian belakang. Nah, di bagian belakang, ya. Kemudian untuk mengangkat lengan bawah, otot bisep berkontraksi dan otot trisep berelaksasi. Artinya otot yang di depan fokus untuk melakukan gerakan, sedangkan otot yang trisep di belakang lengan kita dia santai, ya, santai mengikuti gerakan bisep. Jadi untuk menurunkan lengan bawah, otot trisep berkontraksi dan otot bisep berelaksasi. Dia berperan antagonis. Kemudian ada gerak sinergis. Jadi gerak ini terjadi apabila ada dua otot yang bergerak dengan arah yang sama. Contohnya apa? Saat gerak tangan menengadah, contohnya menengadah ini, ya, menengadah dan
tulang rusuk ketika kita bernapas. Nah, jangan lupa di subscribe.